Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita akan masuk ruang Maha Kudus. Kita akan rasakan kehadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Dengan darah anak
Tuhan, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul tempat ini Tuhan. Amin. Untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pimpin anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan, yang memimpin pujian Tuhan, yang memainkan musik Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hari di tempat ini Bapa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan, hanya dengan kasih-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Shalom. Hari ini adalah harinya Tuhan buat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Pujian kita dengan bahasa Jawa, Pracaya Gusti Yesus. Kita tetap percaya Tuhan karena Dialah Tuhan yang menolong setiap anaknya yang
kita sudah menaikkan puji-pujian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian yang mengatakan, seperti rusa yang rindu sungaimu. bersama-sama dengan kami Tuhan, kami boleh menikmati akan anugerah, kemurahan dan kebaikan
Kami boleh menikmati akan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memberi kekuatan, kemenangan pada saat pagi ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup ini memampukan kami untuk melewati hari-hari kami di dalam menghadapi berbagai macam kehidupan. Dan sekarang ini kami percaya masih ada harapan di tengah kesukaran. Kami percaya, kami yakin, biarlah pagi hari ini berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saat pagi ini kita bersyukur kalau kita masih bertemu, masih ada di dalam anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya masih ada harapan di tengah kesukaran. Amin. Ada harapan di setiap masalah yang terjadi. Masih ada harapan bahwa di dalam kesukaran ini Tuhan sedang merancangkan yang baik untuk setiap kita. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa buat kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah kesukaran. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Habakuk, ya, Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan bersama-sama yaitu belajar firman Tuhan. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini kita boleh bersyukur kalau saat ini kita boleh mengalami peristiwa yang sangat, yaitu menggemparkan dunia. Saat ini firman Tuhan sedang berbicara kepada kita. Firman Tuhan sedang kembali menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Dan apabila Habakuk pada waktu ketika itu diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, itu berarti Tuhan sedang mengasihi umatnya. Amin. Tuhan sedang mengasihi umatnya. Kita tahu ketika zaman daripada Habakuk ketika itu, bangsa yaitu Yehuda atau bangsa Israel sedang mengalami satu keberadaan yang tidak menguntungkan. Sebab memang terjadi sesuatu keadaan, satu peristiwa bahwa ada sebuah hukuman yang sedang dijalani oleh bangsa Israel karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Habakuk pasal 1, di sana dikatakan ada orang Kasdim yang bangkit. Kita akan lihat dulu Habakuk pasal 1 ayat yang ke-6. Ayo kita akan baca bersama-sama. Sebab sesungguhnya akulah Allah, akulah yang membangkitkan orang-orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk memberi tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa yang dahsyat menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasuk berderap dari jauh, mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Perhatikan, keberadaan bangsa Yehuda atau bangsa Israel ketika itu tidak mengalami sebuah keberuntungan, karena ada orang Kasdim yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, dia lebih cepat kudanya daripada macan, ya, sangat mengerikan. Bahkan kalau kita lihat perbuatan mereka sangat keji terhadap bangsa Israel, ya, mereka mencemooh orang-orang yang
memiliki kehormatan bagi orang-orang Yehuda atau Israel pada waktu ketika itu. Tetapi dalam keadaan itu Tuhan masih mengasihi orang-orang Yehuda. Tuhan masih mencintai orang Yehuda. Setelah itu berbalik ke dalam jalan Tuhan, dan di dalam Tuhan walaupun dalam kesukaran masih ada harapan. Katakan, di dalam Tuhan walaupun di dalam kesukaran masih ada harapan. Maka di dalam firman Tuhan katakan, Habakuk di dalam doanya dikatakan sangat luar biasa. Kalimat-kalimat ini membangkitkan orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Alkitab katakan di dalam 17 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Artinya tidak ada apa-apa sekali dalam kehidupan bangsa itu. Bayangkan saja kalau sebuah bangsa mengalami sebuah keberadaan yang begitu rupa ini. Semuanya tidak ada, yang diharapkan pun tidak ada. Dikatakan sekalipun semuanya itu tidak memiliki harapan, tidak memberikan harapan maksudnya. Tetapi ya, dikatakan di sana sekalipun lagi dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terharu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini luar biasa. Sekalipun semuanya ini yang menjadi harapan kita tidak ada. Kalau orang bertani berharap dengan hasilnya, ya, sekalipun itu semua tidak memiliki pengharapan, karena memang yang diharapkan tidak ada. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Habakuk ketika itu. Alkitab menjelaskan di dalam ayat 18. Coba kita akan baca bersama-sama sampai ayat 17. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Ya, puji Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah, karena memang Allah itu menjadi Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Allah menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan akan memberikan keselamatan buat setiap kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, akan menyelamatkan setiap orang. Ya, makanya Habakuk menyampaikan satu hal di dalam hidupnya. Untuk bangsa Yehuda atau bangsa Israel harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah yang diharapkan itu tidak pernah meninggalkan. Orang yang tetap percaya kepada Tuhan, dia memiliki satu sikap yang beria-ria. Dia akan memiliki satu sikap yang senantiasa bersuka cita walaupun menghadapi persoalan yang berat sekalipun. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Haleluya. Alkitab menjelaskan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Perhatikan, kalau kita punya Tuhan, biarlah jadikan Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Kalau kita punya Tuhan, jadikan Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Sekarang terjadi sebuah masalah tentang COVID-19. Manusia di dunia semakin hari semakin ada ketakutan. Tetapi orang yang percaya kepada tidak akan mungkin mengalami ketakutan. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dibela oleh Tuhan. Dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dunia bergelora, masalah terjadi, bahkan krisis ekonomi yang berdampak daripada semua corona ini. Ya, karena dampak corona ini maksudnya tidak membuat orang-orang percaya tidak punya harapan. Ya. Maka firman Tuhan katakan, Tuhanku itu kekuatan. Artinya dia akan mempercayakan hidupnya seutuhnya
kepada kedaulatan Tuhan, kepada rencana dan rancangan Tuhan, yang dimana Tuhan akan merancangkan sesuatu yang baik, yang dimana Tuhan akan merancangkan sesuatu yang luar biasa, yang dimana Tuhan akan merancangkan sesuatu yang dahsyat, supaya orang yang percaya kepadanya mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan di dalam kalimat selanjutnya, karena Tuhan itu menjadi kekuatan baginya, Alkitab menjelaskan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Katakan amin. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya dalam setiap kehidupan kita, perjalanan yang kita lewati, satu keberadaan yang kita alami dalam hidup ini tidak membuat kita gampang putus asa, tetapi justru kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Kita yakin bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan akan memampukan kita. Firman Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Masalah terjadi, persoalan terjadi, tetapi firman Tuhan itu iya dan amin. Dia akan menjadikan segala sesuatunya menjadi kuat. Dan kita akan berjalan bersamanya. Situasi boleh berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Pada saat ini mari kita akan bersama-sama bersyukur buat firman Tuhan yang sebentar ini. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita adalah orang-orang yang senantiasa ada di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini masih ada harapan di tengah kesukaran. Masih ada harapan di tengah kesukaran. Tuhan akan memberkati kita karena kita berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk kita dapat melewati setiap peristiwa hidup. Mari kita akan bersama-sama nyanyikan pujian pada saat pagi hari ini. Saya minta untuk pemain musik maju ke depan. Kita akan bersama-sama selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, selidiki hati kami. Biar setiap kehidupan kami tetap berharap kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah harapan kami. Tidak ada yang lain dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami hanya di dalam kedaulatan-Mu saja.
Kami tahu bahwa sekarang ini masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetapi hati kami tak akan bersorak-sorai. Hati kami akan tak beria-ria di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah keselamatan kami. Engkau akan membuat kaki kami berjejak seperti kaki rusa. Kami akan melewati setiap peristiwa hidup, setiap masalah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kehidupanku. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kami. Hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami akan tetap terus dikuatkan melalui firman Tuhan yang hidup itu. Kami akan tetap terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya walaupun sepertinya tidak ada harapan, tapi masih ada harapan di tengah kesukaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu ada pada kami. Kami bersyukur hari ini kami sudah menikmati ibadah kami. Bila kiranya berkat Tuhan dicurahkan kepada kami. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Tangan-Mu Kau kedangkan buat kami untuk memberkati kami, untuk mengurapi kami, dan untuk menolong kami. Mari kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin menuntun acara ibadah kami. Engkau telah mengurapi kami semua para pelayan-Mu. Dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan kepada kami, anugerah Tuhan diberikan kepada kami. Tangan-Mu Kau kedangkan buat kami, dan kami akan menerima berkat. Biarlah kiranya setiap jemaat yang di rumah pagi hari ini, mereka akan mengalami berkat Tuhan. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan yang akan mereka terima dari hari ke hari. Bila kiranya mereka dapat memiliki pengharapan kepada Tuhan. Walaupun mereka di tengah-tengah kesukaran, kaki mereka akan berjejak di bukit-bukit yang mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bila kiranya kedangkan dua tangan-Mu Bapa untuk memberkati setiap kami semua. Mari kita akan bersama-sama tadahkan tangan kita untuk kita terima berkat. Begini firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita akan pulang bersama-sama, kita akan terima berkat bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin.